pukul 12 siang hari ini ya Mbak Winda ya. Kemudian kita tutup, semoga koneksi kita sehat seperti kita gitu ya. Jadi mulai sekarang sampai nanti tidak terganggu dan lancar terus gitu. Ini adalah platform UMD atau platform inspirasi. Monggo kalau misalnya belum bergabung bisa di-scan QR code-nya seperti layar yang ditampilkan di sini, nanti akan masuk langsung. Jadi kalau mau lihat-lihat dulu boleh. Kalau untuk mendapatkan manfaat yang paling optimal, silahkan untuk mendaftarkan sebagai user karena ini free platform. Materi, nanti saya akan share link materinya di chat room pagi ini. Kemudian ini adalah QR code untuk Slido, yang mau berjoin juga dengan mudah bisa scan untuk bisa masuk ke Slido dan mulai menuliskan pertanyaannya untuk dijawab oleh para panel pagi ini. Kita akan mulai sebentar lagi untuk berdiskusi gitu ya. Pagi ini topiknya adalah kewirausahaan desa, go digital, go global gitu ya. Menjelang jam 10 pagi, kami persilahkan tim teknis untuk menyiapkan lagu Indonesia Raya. Silakan Mas Andika. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatan kita berdiskusi dan mencari inspirasi pagi ini gitu ya. Saya mungkin akan sedikit share sebelum mendengar pengantar dari Prof Yuli, saya akan share sedikit tentang platform UMD. Buat teman-teman yang selama ini sudah bergabung mungkin bukan hal baru, tapi yang belum pernah tadi sudah di-share QR code-nya. Saya share sedikit dan bercerita bahwa platform UMD ini atau inspirasi UMD ini sebetulnya kita kembangkan sebagai lanjutan dari model UMD yang kita mulai piloting di 2016-2017 gitu ya. Platform ini platform berjejaring sebetulnya gitu ya, supaya desa ketika punya tantangan bisa menggandeng perguruan tinggi maupun pihak swasta untuk berkolaborasi, terutama kolaborasinya itu diwujudkan dalam bentuk KKN tematik. Harapannya demikian. Tapi dalam perjalanan sebetulnya banyak sekali teman-teman yang bilang bagaimana kalau private sector directly kepada desa gitu ya, atau individu pro bono misalnya mau bantu membuat perencanaan desa, karena ternyata ada yang seperti ini, dan ini menurut kami monggo sepanjang ini memang
baik untuk semua pihak. Mari kita mulai yang baik-baik gitu ya idenya. Jadi memang ini ada beranda Bapak Ibu yang baru pertama kali melihat platform ini. Di sini bisa dilihat perguruan tinggi yang sudah bergabung sebagai user. Jadi kalau perguruan tinggi juga punya solusi atau punya ide, bisa menggandeng desa atau mencari desa yang diinginkan sebetulnya. Tentang UMD bisa dilihat di sini, ada keuntungan menggunakan platform ini, juga bisa di-browse langsung di platform Inspirasi UMD. Bagaimana cara bekerjanya, baik pemerintah, perguruan tinggi, maupun private sector atau komunitas juga bisa ada di sini. Kita juga punya beberapa teman yang sudah bergabung, ada Tokopedia, ada Sekolah Desa UNED juga sudah ada di sini gitu ya. Ada Kementerian Desa, ada Jaringan Inovasi Pelayanan Publik juga sudah ada di sini. Jadi dengan mengklik Bapak Ibu sebetulnya akan terdirect ke website organisasi yang lain untuk bisa mencari mitra gitu ya dalam berkolaborasi membangun desa mandiri. Jadi ini monggo yang punya waktu gitu ya atau meluangkan waktunya dipersilahkan gitu ya. Menyambut Pak Prof Yuli untuk memberikan pengantar pagi ini, saya kasih satu pantun. Ini nanti Mbak Winda juga pasti sudah siap-siap pantunnya ya. Beli roti jangan lupa susu, selamat pagi semoga sehat selalu. Masak rebung diberi sedikit perasa, selamat bergabung di Ngopi Selasa. Monggo Prof Yuli memberikan pengantar supaya lebih semangat forum kita pagi ini. Silahkan waktu dan screen-nya Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Mohon maaf ini lighting-nya kurang mendukung yang di ruang kerja saya ini. Sekali mohon maaf. Yang terhormat Pak Ali dan tim ya. Sana ada Bu Winda, ada Ibu Agustin ya. Hormat saya kepada Pak Amrullah, Mitra Kunci USAID ya. Tentu Mbak Citra dan juga tim kompak yang selalu solid mendukung dan mengawal kegiatan ini. Juga ada Pak Edi Sucipto ya, Kepala Desa Karangsari Wonosobo ya. Terima kasih Pak Edi sudah hadir. Oh ternyata ini alhamdulillah ketemu lagi nih Pak Aris ya, Pak Dr. Aris ternyata dijodohkan lewat Ngopi Selasa ini di sini. Alhamdulillah sehat ya Pak Aris. Alhamdulillah sehat Prof. Jadi ini sahabat lama Mbak Citra ketemu lagi di sini. Jadi kami dulu ketemunya juga di tempat yang jauh kok. Ternyata ini alhamdulillah kita ketemu lagi. Terima kasih sudah join ya bareng untuk membangun maslahat bersama ya dengan Sumber, dengan mitra kunci kita USAID ya, dengan kompak ya dalam rangka UNED membangun desa ya. Dan juga tentu yang kami hormati Bapak Ibu para hadirin sekalian yang punya concern yang luar biasa di dalam setiap momen Ngopi Selasa LP2 Sumber bersama para mitra ya. Mudah-mudahan waktu yang tidak lama ini Bapak Ibu kita bisa mendapatkan manfaat ya yang banyak ya bagi kepentingan kita bersama ya, kepentingan kolaborasi ini khususnya juga bagi kepentingan kita untuk mengencourage pengembangan pembangunan desa ya. Kali ini yang ke-21 ini ya, Bapak Ibu Ngopi Selasanya ini mengambil tema kewirausahaan desa, go digital dan go global ya. Ini tentu sangat teman-teman begitu luar biasa ya setelah membuat atau mengambil tema ini atau istilahnya mengambil angle dari setiap momen ini luar biasa ya. Hari-hari ini kita memang dipaksa untuk pergi ke area digital ya dengan adanya pandemi. Ya, jadi kayaknya industri 4.0 sudah lewat ya, karena semua sudah mengarah ke sana. Nah, ini kita mencoba terus bergeser untuk memberikan semangat kepada desa ya. Bagaimana hari-hari ini mungkin sebagian di antara kita, bangsa kita ini sedang mencoba untuk membangun satu peradaban ya.
peradaban yang mungkin ada yang dalam jangka pendek ya, untuk memberikan satu kehidupan dengan memberikan sesuap nasi ya, dengan memberikan mungkin BLT ya, bantuan langsung tunai, sembako dan seterusnya. Itu tidak salah ya. Namun yang paling penting ya dari apa yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kapasitas kehidupan setiap warga di bumi ini, khususnya di negeri ini. Jadi itu akan menjadi satu akan meningkatkan size dan kapasitas mereka di dalam berkehidupan ini. Life skill mereka harus kita bekali ya dengan ilmu dan teknologi ya yang kira-kira mampu dilakukan ya, yang kira-kira bisa adaptif ya untuk berwirausaha di desa. Nah, ini saya sangat senang ya dengan tema ini ya, karena itu yang seperti yang sudah sering kita gencarkan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bantuan tunai itu penting ya, tapi jauh lebih penting lagi apabila kita bisa meningkatkan harapan hidup mereka. Kita bisa kita bisa memberikan kail ya, bisa memberikan pancing, bukan memberikan ikannya. Tapi kita memberikan pancing dengan menyemangati mereka ya, dengan meningkatkan entrepreneurship spirit mereka ya, apalagi warga masyarakat desa yang mungkin ya masih jauh dari radius dari epicentrum ya peradaban dan kemajuan. Nah, ada best practice mungkin ya yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan UMY ya. Saya memang sempat tahu saat 2018 lalu ya, pernah berkunjung ke UMY ya, kawan-kawan memang di sana sepertinya sudah menggeliat ya bagaimana mereka membangun keterpaduan untuk membantu masyarakat desa ya. Dan tentu pertemuan ini tentu menjadi sangat mewah ya antara kita bersama di sini ya, untuk bersama-sama mendiskusikan dan mencoba mencari strategi-strategi yang kira-kira praktis begitu ya, kalau untuk masyarakat desa. Tidak perlu yang mungkin terlalu teoritis mungkin begitu ya, agar Pak Edi dan kawan-kawan ya, termasuk Bapak Ibu yang sekarang sedang diberikan amanah untuk mengabdi di desa, ini juga tidak kesulitan untuk mengencourage, untuk mengimplementasikan ya bagi kemajuan yang ada di desa. Terima kasih ya atas kolaborasinya Bapak Ibu. Ya, saya selalu berpesan pada Pak Ali dan tim untuk selalu menjaga chemistry ini. Kalau perlu terus dikembangkan ya, diperluas ya chemistry ini sehingga menjadi pundi-pundi bagi benefit dan kemaslahatan bersama. Terima kasih juga Bu Winda selalu mengingatkan kita ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa istiqomah untuk mendampingi kawan-kawan ya. Kalaupun tidak, yang jelas hati saya sudah terlanjur cinta ya kepada Ngopi Selasa ini. Mudah-mudahan kita kapan gitu ya bisa ketemu langsung begitu ya. Kayaknya ini masih daring terus ya, agar kita bisa lebih gereng lagi ya, lebih cetar lagi ya, kita ketemu langsung mungkin di desa begitu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara Ngopi Selasa ke-27 ke-21 ya, ngobrol pagi selaraskan asa untuk desa, dengan tema kewirausahaan desa, go digital dan go global. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yuli, idenya bagus nih Pak Ali, Mbak Winda, teman-teman. Nanti kita mungkin ketika pandeminya sudah menuju endemi gitu ya, kita jadwalkan nih Prof ya, live from desa, Ngopi Selasa gitu ya. Kita sambil ngopi beneran nih harusnya gitu. Baik, edisi 25 ya. Itu sudah dikalenderkan itu sama Pak Ali nih, harus berkumpul nih katanya live aja Mbak Oli, Ngopi Selasanya yang ke-25 gitu ya. Nanti kita tayang bersama. Baik, memulai segera, kita punya waktu sampai jam 12, tidak lama. Mudah-mudahan banyak pembelajaran, banyak inspirasi yang bisa membuat teman-teman desa
desa maupun teman-teman perguruan tinggi atau semua yang hari ini hadir bisa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, untuk berkolaborasi dengan desa. Monggo Ibu Winda, moderator pagi ini, untuk memulai sesinya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Prof. Yuli Witono sudah memberikan pengantar yang menyejukkan di pagi yang memang sudah sejuk ini. Baik, sebelum kita mulai saya punya pantun seperti biasa ya. Mbak Oli, ini kita bermain pantun ini selalu di Ngopi Selasa. Pantai Perigi bukan di Pulau Bali. Selamat pagi, salam jumpa kembali. Burung seriti terbang ke angkasa, bahagia hati, jumpa Ngopi Selasa. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk Bapak dan Ibu semua. Apakah sudah ngopi pagi hari ini? Kalau belum, nggak apa-apa, karena kita punya Ngopi Selasa. Ngobrol pagi, selaraskan asa untuk desa. Nah, Ngopi Selasa pada pagi hari ini adalah gelaran yang ke-21, di mana ini adalah gelaran diskusi untuk pembangunan desa, sebuah karya kolaborasi LP2M Universitas Jember dengan Kompak. Pada perjumpaan yang ke-21 ini, Ngopi Selasa akan mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan topik yang lagi hangat ini, ya, kewirausahaan desa, go digital dan go global. Kenapa kita bicara tentang kewirausahaan? Karena ternyata wirausahawan di dunia ini standarnya itu adalah satu negara setidaknya 2% dari jumlah penduduknya. Nah, berarti Indonesia setidaknya membutuhkan 13 juta wirausahawan. Namun sayangnya saat ini baru ada 9 juta wirausahawan. Yang artinya kita masih punya kekurangan sekitar 4 juta wirausahawan yang targetnya dekat sekali, ini 2030 harus tercapai gitu. Nah, sehingga ini jadi PR kita bersama untuk menuntaskan target jumlah wirausahawan di Indonesia. Dan perguruan tinggi, di mana ini adalah sebuah lembaga pengemban amanah Tridharma, ada pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tentu salah satu implementasinya adalah melaksanakan amanah tersebut untuk mengembangkan kewirausahaan di tengah masyarakat, dengan mendorong antara lain terciptanya lulusan yang kreatif, imajinatif, dan berani mengambil resiko. Nah, berbahagia sekali dan bangga sekali bahwa pada pagi hari ini, maaf, bentar. Ya, ini Mas Andika ada yang share ada yang share screen ini kayaknya. Dimatikan. Ya. Bahagia sekali pada Ngopi Selasa ke-21 hari ini. Ini ada pejuang-pejuang masyarakat yang akan berbagi pengalaman dan kisahnya dalam berkolaborasi membangun kewirausahaan. Ada Dr. Aris Slamet Widodo SPMSC. Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus Kepala Divisi Pengabdian Mahasiswa. Kemudian hadir di tengah-tengah kita juga ada Bapak Edi Sucipto SP, Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dan di sini, nah ini adalah salah satu bintang yang sering diharapkan kehadirannya, Pak Amrullah ya. Jadi di sini ada Pak Amrullah, mitra kunci dari Desain, dan nanti akan ada mahasiswa KKN tematik kewirausahaan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang akan berbagi kisah pengalaman ber-KKN di Desa Kumbang. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengundang narasumber yang pertama, Bapak Dr. Aris Slamet Widodo. Pak Aris. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Aris ini adalah, sekali lagi, beliau adalah Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di mana UMY ini juga sudah bergabung dengan KKN tematik, begitu ya, sudah mengembangkan KKN tematik sejak tahun 2010 dengan jangkauan yang luar biasa, mulai dari Sabang sampai Merauke, di mana daerah-daerah terluar tadi UMY bekerja sama juga dengan Kemendes. Baik, Pak Aris. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Nje. Bagaimana cuaca di Jogja pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah, cerah dan selalu semangat ini.
karena sedang pelatihan. Oh begitu. Tapi saya sudah minta izin untuk minta waktu sebentar untuk ngisi acara ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Baik, ini saya share screen untuk materinya Pak Aris ya, yang akan diantarkan oleh Pak Aris pada pagi hari ini. Monggo Pak Aris, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah yang terhormat Prof. Yuli Witono, rekan teman lama ya, dulu di sebuah kita ketemu di seminar internasional yang jauh di Thailand di mana, dan berlanjut sampai di Yogyakarta. Dan yang kami hormati teman-teman dari Kompak ya, Pak Loh, kemudian Pak Edi Sucipto, Pak Kepala Desa, dan teman-teman semua yang bergabung di acara ngopi pada Selasa hari ini. Perkenalkan, saya Aris yang akan mencoba untuk berdiskusi, sharing ya kita pada program pengabdian masyarakat. Baik, jadi langsung saja untuk kegiatan kebetulan untuk di UMY itu kegiatan mahasiswa itu tidak hanya KKN. Jadi di UMY itu ada program-program pengabdian yang non KKN. Makanya di UMY itu kepala divisinya bukan kepala divisi KKN, tapi kepala divisi pengabdian mahasiswa yang di dalamnya ada KKN dan non KKN. Nah, bicara pengabdian, sebenarnya kita akan bicara tentang pemberdayaan masyarakat yang saya rasa semua yang tergabung dalam forum ini akan sangat paham sekali bahwa pemberdayaan itu adalah kunci dari proses yang kita lakukan selama ini. Nah, di UMY sendiri, kegiatan KKN ya, itu merupakan amanah dari Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah yang memiliki mata kuliah ini 3 SKS untuk saat ini ya, dan konsep KKN-nya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa selama 2 bulan. Nah, sering kita ada perbedaan kesepahaman terkait dengan pemberdayaan. Ya, kalau dulu itu orang sering menggunakan kata pengabdian, ya, dari kata-kata abdi. Kalau di Jogja itu ada keraton namanya Abdi Dalem, sehingga orang itu seakan-akan dia mencurahkan semua tenaga pikirannya untuk seorang yang levelnya di atasnya. Sehingga kata-kata pengabdian ini perlu diperbaiki menjadi konsep-konsepnya adalah konsep-konsep pemberdayaan yang berasal dari kata-kata daya yang artinya bahwa masyarakat itu sudah punya power, sudah punya daya. Kita datang ke sana sebagai fasilitator untuk mengaktifkan power atau daya yang sudah ada di masyarakat. Jadi konsep ini harus kita samakan framework-nya terlebih dahulu agar nanti ke depannya kita akan lebih enak dalam berdiskusi. Nah, KKN sendiri di UMY ya ada proses ya dari pembekalan, pelaksanaan dan evaluasi. Ya, pembekalan nanti akan saya jelaskan materi-materi yang kita berikan untuk mahasiswa, kemudian pelaksanaan, manajemen pelaksanaan dan evaluasi itu selalu kita lakukan di akhir KKN untuk rencana tindak lanjut pelaksanaan KKN berikutnya di lokasi yang sama. Dalam satu semester kita menerjunkan sekitar 2.500 mahasiswa atau dalam setahun sekitar 5.000 mahasiswa karena memang UMY setiap tahunnya hanya menerima plus minus 5.000 mahasiswa per tahun. Sehingga jumlah mahasiswa yang KKN pun per tahunnya itu juga sama, kurang lebihnya 5.000 mahasiswa. Ya, tentu saja dikurangi dengan peluruhan mahasiswa. Nah, untuk skema yang saat ini berjalan di UMY adalah ada 5 skema, ada reguler yang kita lakukan, kemudian ada KKN persyarikatan. Ya. KKN persyarikatan ini merupakan amanah dari persyarikatan. Ya. Kemudian ada KKN kerjasama pemerintah
yang sudah berjalan sampai dengan saat ini. Kita ada MOU juga dengan BKKBN yang malahan besok Sabtu ini kita lagi koordinasi hari ini intens dengan BKKBN Pusat ya RI untuk launching program mahasiswa penting, mahasiswa peduli stunting yang akan di-launching besok Sabtu tanggal 25 di Sportorium ya di tempat saya saat ini sedang menyampaikan acara ini di UMY itu. Kemudian ada juga skema KKN internasional yang sudah kita jalankan dimulai tahun 2013 ya, KKN internasional dengan Singapura Polytechnic, dengan dari Jepang dan ada 3 negara ya dengan Malaysia itu sudah berjalan selama, kemudian berhenti kemarin waktu pandemi ya. Kemudian yang terakhir adalah KKN Mandiri. KKN Mandiri ini jadi yang disampaikan bahwa UMY itu melaksanakan KKN dari Sabang sampai Merauke yang dilaksanakan oleh teman-teman KKN Mandiri. Ini karena kami menyadari bahwa mahasiswa itu mereka sangat variatif ya. Ada mahasiswa yang sukanya itu difasilitasi, diatur, maka mereka masuk KKN reguler. Ada mahasiswa yang intens di kemuhamadiahan, kita masukkan ke program-program persyarikatan. Ada mahasiswa yang memang nggak mau diatur, gitu. Jadi mereka itu ingin KKN mencari lokasinya sendiri, kapan KKN-nya dilaksanakan, dan mereka akhirnya kita wadai dalam skema KKN Mandiri, yang kadang mereka mencari lokasi yang kategori 3T, ya, yang terluar, ya, gitu, tertinggal dan sebagainya. Nah, yang ke depan ini yang sedang kita godok dalam rangka untuk bersinergi dengan program pemerintah, kita lagi menggodok KKN MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang diharapkan bisa menaungi 20 SKS satu semester program KKN-nya. Ini lagi kita godok. Oke, next slide. Baik, slide selanjutnya. Nah, mungkin ini kita sharing karena ini saya baru pertama kali bergabung di forum ini. Saya rasa saya akan memulai sharing dari yang paling dasar terlebih dahulu. Bicara pemberdayaan, pengalaman saya selama saya memegang di divisi pengabdian mahasiswa, ya, bahwa ada beberapa faktor yang sangat penting mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan dalam KKN. Yang pertama adalah kemampuan fasilitator. Fasilitator adalah mahasiswa. Ini sangat penting sekali. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini sudah kepala 4, seperti saya kepala 4, ya, KKN dulu itu benar-benar 2 bulan, kemudian kita KKN itu mungkin semesternya semester 8. Artinya secara umur sudah matur ya, sudah masak gitu ya. Sehingga ketika kita ketemu dengan masyarakat desa, kita soft skill kita itu sudah matang dan penerimaannya lebih bagus. Berbeda dengan ke belakang sini, bahwa mahasiswa itu sekarang KKN sudah semester 6, sudah kadang sudah KKN. Sehingga secara kesiapan emosional, soft skill mereka terkadang juga ada yang belum siap untuk terjun ke masyarakat. Nah, padahal tuntutan seorang fasilitator itu sangat berat sebenarnya. Ya, mahasiswa datang itu dia sebagai fasilitator. Artinya bahwa di sana dia itu harus bisa mengaktifkan sumber daya, power yang ada di masyarakat, dia harus mengaktifkan itu semua. Sehingga kemampuan fasilitator itu menjadi poin penting di dalam proses pemberdayaan masyarakat. Itu menurut kami. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan fasilitator ini, kami memang mensyaratkan mahasiswa yang akan KKN, dia itu harus lulus training teknik fasilitasi yang kita selenggarakan. Dan itu sifatnya wajib. Kalau mahasiswa tidak lulus di training ini, maka dia tidak bisa kita terjunkan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan di masyarakat. Nah, selain kemampuan fasilitator, ada juga metodenya. Jadi secara fasilitator adalah mahasiswanya, ya, kemampuannya, kemudian metodenya juga kita menjadi poin penting.
Jadi banyak mahasiswa karena ketidakpahaman tentang bagaimana melakukan pendampingan, bagaimana FGD, ya, bagaimana melakukan ansos dan sebagainya, sehingga mereka ketika di lapangan bingung. Dia ketika menemui kondisi masyarakat, dia tidak tahu ilmu apa yang mau dipakai. Jurusnya apa yang mau dipakai, dia bingung. Dia nggak punya jurus, dia nggak punya ilmu. Maka di sini kita berikan materi teori teknik pendampingan dan teknik fasilitasi, kita rangkum dalam sebuah training tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan program dan keterlibatan masyarakat. Hal tiga yang sangat penting dalam keberhasilan KKN adalah perencanaan program. Sering kita menemukan mahasiswa itu karena mungkin kepinginnya enak, langsung, instan, begitu, mereka itu membuat perencanaan program itu tidak melibatkan masyarakat. Padahal keterlibatan masyarakat itu menjadi daya dorong utama untuk keberhasilan program yang akan dijalankan. Nah, ini mahasiswa kadang itu lupa. Nah, ini yang selalu kita ingatkan, sehingga ketika hal ini kita rangkum dalam sebuah training teknik fasilitasi yang menjadi satu training wajib yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa UMY yang akan ber-KKN. Nah, poin yang keempat yang sangat penting adalah dukungan pemerintah, tokoh masyarakat, atau champion. Nah, di sini sudah hadir Pak Lurah, Pak Edi Sucipto, Sarjana Pertanian. Salah satu contoh bagaimana kolaborasi UMY dengan perangkat desa yang mampu melakukan pemberdayaan masyarakat dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena adanya dorongan dari pihak pemerintah desa. Kalau selain pemerintah desa, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan tokoh masyarakat. Atau kalau tidak, minimal kita bisa berkolaborasi dengan kader-kader yang ada di masyarakat, atau dalam bahasa NGO biasanya champion gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini menjadi poin-poin penting. Oleh karena itu, secara internal masa sebelum diterjunkan ke lapangan, kita berikan training teknik fasilitasi, kemudian dari kampus melakukan MOU dengan pihak pemerintah desa, kemudian melakukan analisa sosial dan pendekatan personal, baru kita akan masuk pada pendampingan kader. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak dipungkiri bahwa KKN itu secara real pelaksanaannya hanya 1 bulan. Di dalam books, ya dalam buku memang kita buat aturannya 2 bulan. Di UMY juga dibuat 2 bulan, tetapi dari 2 bulan itu, 2 minggu pertama itu adalah persiapan, observasi ke lapangan, kemudian baru pelaksanaan 1 bulan, kemudian yang 2 minggu berikutnya adalah RTL. Artinya pelaksanaan benar-benar itu hanya 1 bulan. Bagaimana menyampaikan program pemberdayaan dalam 1 bulan? Ini tidak mudah sama sekali. Oleh karena itu, target perubahan yang kita selalu informasikan kepada mahasiswa bahwa target perubahan teman-teman di masyarakat adalah perubahan kader. Karena kami berpikir bahwa kalau champion atau kadernya ini kita bekali, kita dampingi, maka insya Allah masyarakat yang lain sebagai follower dia akan ikut. Tetapi kalau kita fokusnya adalah semua masyarakat, seakan-akan kita bisa melakukan pendampingan pada 1 kampung, misalnya 1 desa, ini sangat berat sekali. Dalam waktu 1 bulan dengan keterbatasan energi, keterbatasan dana, anggaran, dan sebagainya, ini sangat berat. Oleh karena itu, hampir semua kegiatan KKN di UMY, kita minta mahasiswa akan fokus mencari kader, kemudian fokus pendampingan kader yang dia bisa nanti menjadi pionir di dalam kegiatan pemberdayaan yang kita lakukan. Jadi ini yang kita lakukan. Selanjutnya, ini adalah materi dan teknik fasilitasi yang kita berikan pada mahasiswa UMY. Ada 3 program, 3 materi. Yang pertama konsep pemberdayaan masyarakat dan apa itu fasilitator, syarat-syarat fasilitator, di sana ada POD.
Ini menjadi materi pokok kita, POD pendidikan orang dewasa. Kemudian masuk ke metode pemberdayaannya, kita juga berikan teknik fasilitasi, ada pra dan sebagainya, kita berikan peta desa, food and bed, kemudian ada kalender musim dan lain-lainnya. Ini bagian kecil saja. Kemudian ada ansos, perencanaan program dan ansos. Ini menjadi sangat penting karena ansos ini menjadi kunci untuk mengetahui stakeholder yang terlibat, ya, kemudian ilmu atau jurus apa yang akan dipakai, metodenya ini dari ansos. Baik, ini gambaran materi yang kita berikan. Nah, kemudian target perubahan dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagai motivasi dakwah juga. Bapak Ibu yang kami hormati, kita paham bahwa yang sebelum ini, ya yang dulu. Kita paham bahwa target dari sebuah pemberdayaan adalah perubahan perilaku. Targetnya adalah perubahan perilaku. Kalau masyarakat sudah berubah perilakunya menuju pada kemampuan menyelesaikan masalah, maka tugas kita selesai sebenarnya. Tetapi untuk sampai pada tahapan perubahan perilaku, maka ada tahapan-tahapan di sana. Dimulai dari tahapan pengetahuan, maka biasanya kita memberikan kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan, workshop, sosialisasi. Itu adalah kegiatan-kegiatan untuk menambah pengetahuan, menambah inovasi. Setelah itu kita berikan keterampilan, workshop, ya, teknologi untuk meningkatkan skill. Setelah itu biasanya terjadi evaluasi di tingkat masyarakat terkait dengan sikap mereka. Sikapnya itu menolak atau menerima. Kalau sikapnya menerima, maka akan terjadi perubahan perilaku. Maka target dari perubahan perilaku dalam pemberdayaan akan tercapai. Tapi kalau sikapnya negatif, maka kemungkinan perilakunya juga akan negatif. Saya rasa ini sangat sesuai sekali dengan yang kita pahami dalam teman-teman Muslim, ya, bahwa Nabi Muhammad itu diterjunkan, ya, diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk memperbaiki perilaku manusia, kan gitu. Nah, bagaimana cara memperbaiki perilaku manusia? Dimulai dari Iqra, bacalah. Artinya apa? Belajar, pendidikan, pengetahuan. Tanpa ada pengetahuan, tanpa ada pembelajaran, maka perilaku tidak akan pernah berubah. Saya rasa ini sangat relate sekali dengan konsep pemberdayaan yang kita lakukan. Pasti dimulai dari pengetahuan, keterampilan, sikap, baru perubahan perilaku. Baik, selanjutnya. Nah, ini alur perubahan perilaku yang kita pahami, bahwa perilaku itu, ya, berasal dari nilai-nilai sebenarnya. Oke, terus. Baik. Terima kasih. Kalau kita lihat dari alur perubahan yang kita pahami, bahwa setiap manusia itu memiliki pola pikir, ya, pola pikir dimiliki oleh manusia seperti CPU, ya, dalam komputer gitu, ya. Kemampuan untuk mengolahnya tergantung dari kemampuan CPU-nya, kemudian install aplikasi yang dimasukkan ke dalamnya. Aplikasi inilah pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang dimasukkan ke otak kita, atau aplikasi, ibaratnya, analoginya, maka pola pikir kita, kemampuan berpikir kita akan meningkat. Itulah kenapa akan ditinggikan derajatnya seorang kalau dia punya pengetahuan yang cukup. Kenapa akan ditinggikan derajatnya oleh Allah orang yang punya pengetahuan yang cukup? Karena orang yang punya pengetahuan cukup akan memiliki sudut pandang yang lebih baik dari yang pendidikannya kurang. Sudut pandang inilah yang akan dihargai oleh Allah. Ya, sudut pandang positif, ya, akan menjadi sebuah keyakinan. Ya, sudut pandang, ya, persepsi seseorang lama-lama akan menjadi sebuah keyakinan. Ya, saya yakin, nah, keyakinan itu nanti akan mengkristal menjadi nilai-nilai. Nah, nilai-nilai inilah yang penting dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Nilai-nilai ini dalam yang pemahaman kita, kalau saya biasa menceritakan pada mahasiswa,
Misalnya, kalau HP itu punya harga HP, kalau mobil punya harga mobil, maka kalau manusia itu adalah punya harga diri. Inilah harga diri ya yang saya lambangkan dengan dolar ini adalah harga diri. Sebesar apa harga diri seseorang? Ya sebesar nilai-nilai yang dia miliki. Kalau manusia nggak punya nilai-nilai, sebenarnya dia nggak punya harga diri. Ya nilai-nilai amanah, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai tepat waktu, disiplin dan sebagainya itu semua nilai-nilai. Nah, nilai-nilai semakin banyak orang, nilai-nilai nggak kelihatan. Nilai-nilai itu terkadang itu tersimpan inside di dalam. Nilai-nilai itu kelihatan dalam sebuah perilaku. Kita tidak tahu orang ini, kita bisa menerka. Kalau orang ini perilakunya negatif, pasti nilai-nilai dalam dirinya juga negatif. Kecuali acting gitu ya, kecuali acting. Aktor gitu ya. Kurang 2 menit waktunya. Oke, kurang 2 menit. Selanjutnya, next slide. Oke, nah, dampak harga diri pada seseorang. Dampak harga dirinya apa? Satu, tidak ingin, maaf sebelumnya. Oke, ini dampak dari harga diri. Ada satu lagi, klik satu lagi. Enggak muncul ya. Oh ini. Nah ini. Oke. Hilang Aris. Hilang. Oh iya. Ya. Nah, coba di back. Karena teori ini yang saya terapkan di stop. Oh hilang lagi ya. Oke. Iya. Tidak apa-apa. Jadi dampak dari harga diri pada seseorang adalah yang pertama, setiap orang itu ingin dihargai. Ini yang saya terapkan di Desa Karangsari. Nanti Pak Lurah bisa menceritakan. Ini sebenarnya dari teori POD sebenarnya. Tapi saya terapkan pemberdayaan di Desa Karangsari. Satu, setiap orang itu ingin dihargai. Maka setelah ibu-ibu PKK atau KWT di Karangsari saya kasih pelatihan, mereka saya kasih sertifikat penghargaan. Sertifikatnya bukan dari saya, tetapi sertifikatnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo. Sebuah penghargaan pada diri seseorang bahwa dia sudah berkontribusi di dalam penyelamatan bumi karena sudah bergabung dalam program Sodako Sampah. Penghargaannya terhadap sesuatu yang sangat besar. Yang kedua, ingin menunjukkan harga diri dengan berkomitmen. Orang dewasa itu punya komitmen. Itu yang saya terapkan juga di Desa Karangsari. Setelah mereka itu bergabung di dalam program Sodako Sampah, kami minta setiap kepala keluarga itu menandatangani surat komitmen di depan Pak Lurah. Nah, itu jadi kemarin, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang, program Sodako Sampah yang ada di Desa Karangsari tetap berjalan sampai dengan hari ini. Selanjutnya, next slide, kita lompati poin ini. Oke, next slide. Oke, ini program tematik yang kita lakukan, ya. Mungkin ini karena waktunya tinggal 3 menit, saya lompati saja, saya ceritakan yang selanjutnya. Next slide. Oke, nah ini. Di dalam kegiatan bisnis ya, kita paham bahwa KKN UMY itu kita untuk kewirausahaan itu fokus pada kegiatan tematik UMKM. Ya, UMKM. Dan saat ini kita sudah mendampingi sekitar 1.500 UMKM. 1.500 UMKM. Nah, awal-awalnya ya kita melakukan evaluasi. Setiap kita ada pendampingan selesai KKN, ini teman-teman UMKM dampingan kita itu seakan-akan lepas gitu, lepas. Nah, setelah kita berpikir ke depan, eranya era digital, sehingga kita berpikir bahwa UMY itu perlu melakukan terobosan baru, yaitu apa? Kita melakukan konsep pemberdayaan digital empowerment. Jadi itu yang sedang kita godok, salah satunya dengan menginisiasi membuat marketplace inkubator bisnis. Jadi di kemarin itu kita sudah launching namanya Asri Jogja, nanti bisa ditampilkan Mas Adit ya, marketplace inkubator bisnis sebagai salah satu inisiasi untuk digital empowerment di saat ini, yang akan kita ini sebenarnya
buka, jangan berpikir bahwa ini nanti benar-benar marketplace untuk bisnis, tetapi ini adalah untuk inkubator bisnis. Setelah dari sini mereka mau masuk ke Lazada, mau masuk ke Shopee dan sebagainya, silakan saja, dari no problem. Jadi seperti itu. Gambarnya nanti kita lanjutkan di sesi diskusi karena pasti waktunya sudah habis. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Wah, ini paparannya sebenarnya belum tuntas kayaknya ya Pak Aris ya, masih banyak yang ingin dibagi dengan kita semua. Baik, ini ada video singkat gitu ya. Tadi kan Pak Aris sudah menceritakan tentang marketplace dari inkubator bisnis. Nah, kebetulan di sini Pak Aris bawa oleh-oleh untuk kita semua yang ada di sini. Mas Andika, bisa diputar untuk videonya? Mas Andika? Baik, menarik sekali ini video tadi yang disampaikan terkait dengan Asli Jogja. Satu pertanyaan Pak Aris tentang Asli Jogja ini, apakah yang bisa masuk ke platform digital ini hanya produk-produk yang asli Jogja? Lalu bagaimana misalnya ini dari Desa Karangsari yang tidak di Jogja, apakah bisa bergabung juga? Oh iya, baik. Untuk platform ini semuanya bisa masuk. Ya, semua bisa masuk, cuman memang kita itu kenapa kok menggunakan kata Jogja, karena Jogja itu memiliki nilai komersialisasi yang tinggi. Ketika orang itu pernah ke Jogja, pasti dia kepingin membeli barang-barang dari Jogja. Suppliernya ya dari luar Jogja. Jadi seperti barang-barang yang lain yang tidak offline, yang tidak online pun barang-barang disebut dari luar Jogja. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Nanti kita akan diskusi ya Pak Aris setelah paparan-paparan yang lain. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan berjumpa dengan narasumber kedua, yaitu Bapak Edi Sucipto, SP. Ini adalah Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, lokasi di mana UMY melakukan KKN tematiknya. Saya undang Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih. Pak Edi, monggo saya persilahkan untuk berdiskusi gitu ya, karena Desa Karangsari ini menarik sekali dengan program Sodaqoh Sampah. Nah, ternyata Sodaqoh Sampah ini sebenarnya kalau kita bahasa kerennya itu sosiopreneur gitu ya. Jadi kewirausahaan sosialnya yang muncul. Nah, Desa Karangsari sendiri ternyata punya banyak potensi. Salah satunya juga ada potensi wisata ya, Pak. Silakan Pak Edi untuk berbagi kisahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semua, terima kasih atas diberinya kesempatan Wong Desa iki untuk ikut acara ini. Matur suwun untuk dari Kompak. Salam juga buat Pak Aris. Selamat pagi Pak Aris. Semangat, tetap sehat Aris. Alhamdulillah sehat Pak Lurah. Oke. Saya akan bercerita bagaimana kegiatan-kegiatan KKN atau kegiatan kami sebelum kemudian setelah KKN itu ada di Desa Karangsari. Jadi memang kebetulan saya itu kades baru, jadi saya masih perlu beradaptasi dengan dunia baru kami. Nah, kebetulan kami melihat di Desa Karangsari itu banyak lembaga-lembaga desa yang ada, tetapi di situ lembaga desa itu masih belum bisa fungsikan secara maksimal. Kemudian kami mencoba untuk
apa yang mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian kami meminta kepada universitas diantaranya yang dari UNY untuk gimana ini kami punya masalah seperti ini. Kira-kira ada masukan atau bisa bantu dengan permasalahan kami. Bahkan kami sampaikan juga dulu awal kami untuk KKN kami nggak butuh duit dan lain-lain karena kita masih punya dana desa. Tapi kami butuh sumbangsi pikiran di dalam menggerakkan masyarakat kami agar tahu permasalahannya, kemudian bagaimana mengatasinya, kemudian bagaimana desa ini bisa berdiri di kaki kita sendiri. Karena kita pahami bahwa dana desa itu bukan sesuatu yang langgeng. Kita nggak tahu karena itu kebijakan politik bisa suatu saat dana desa itu hilang. Nah, kami dalam tahun-tahun ini kami harus menyiapkan betul bagaimana desa ini bisa berdiri di kaki sendiri. Nah, kemudian alhamdulillah KKN datang sama warga, kita bertemu, bermusyawarah bagaimana mengatasi permasalahan, kemudian mencoba merangsang berpikir. Akhirnya terutama ibu-ibu, kita fokus ke ibu-ibu karena untuk lebih banyak berkumpul, bapak-bapak itu masih kurang karena dia mempunyai beban untuk menghidupi keluarganya. Sehingga kita untuk kegiatan yang sifatnya masih percobaan, kita memakai ibu-ibu dulu. Nah, akhirnya kita bersama ibu-ibu PKK, kader-kader PKK itu biar melalui sodako sampahnya. Nah, mengenai konsep-konsepnya mungkin Pak Aris juga tadi belum diterangkan ya Pak Aris. Jadi kami ibu-ibu PKK itu mengumpulkan sampah-sampah yang berupa plastik dan lain-lain, dikumpulkan, dicatat, kemudian diberikan catatan, bukan dibayar, tapi sampah itu disedekahkan. Kemudian uang yang terkumpul tersebut, alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak kegiatan-kegiatan di masyarakat yang bisa didanai dari dana-dana hasil dari sodako sampah. Dan yang cukup membanggakan desa kami juga kemarin kita pandemi, ini BLT kan sempat runyam nih jadi masalah macam-macam. Nah, alhamdulillah kemarin dari tim sodako sampah juga bisa membantu warga di sekitar dari hasil pendapatan sodako sampahnya untuk membantu warga yang belum mendapatkan bantuan dari dana-dana lain. Itu seperti itu. Terima kasih Pak Aris juga adik-adik KKN dari UNY. Alhamdulillah sodako sampah sampai hari ini masih berjalan. Dan semoga ke depan rancangan kita ke depan kan bukan hanya sodako sampah terkumpul. Nanti kita ke depan bisa hasil-hasil sampah-sampah plastik itu bisa kita olah nih. Tinggal ke depannya kita bagaimana mengolah sampah plastik itu di desa kita sendiri. Nanti hasilnya, misal di desa Karangsari kan banyak somil-somil, banyak benso yang membutuhkan solar. Nah, sementara solar belinya harus subsidi. Nah, kemungkinan berapa tahun ke depan solar susah. Nah, bagaimana kita bareng-bareng nih, anak kampus sama orang desa, bareng-bareng bisa membuat sampah plastik ini bisa menjadi bahan bakar. Bisa menjadi solar yang banyak. Saya lihat di YouTube itu benar-benar kita coba biar terus jualnya, nanti kita jualnya ke Karangsari juga, ke depo-depo yang ada di sekitar Karangsari. Soal perdes nanti kita musyawarahkan. Biar untuk depo yang ada di Karangsari bisa belanja di produk biosolar yang dari grup sodako sampah. Itu untuk sodako sampahnya. Kemudian yang baru-baru ini juga ada kegiatan KWT. KWT itu ke kelompok wanita tani. Nah, ibu-ibu di rumah yang masih banyak nganggur atau sambil ngerumpi, sambil apa, nah kebetulan suka bunga, nah itu
kali ini kita coba bareng-bareng kemarin sama adik-adik KKN, itu kita bina, kemudian kita bikinkan juga dari adik-adik KKN, kita bikinkan greenhouse di situ karena kita ada rest area. Rest area juga adik-adik juga yang punya gagasan. Jadi terus di rest area itu sampel-sampel bunga kita taruh di situ. Pengunjung yang datang ke rest area entah itu numpang sholat, entah apa, ketika melihat bunga kemudian bisa membeli di situ. Kemudian nanti kalau kurang bisa ambil ke rumah warga. Tentunya kami berharap masih banyak lagi nanti potensi-potensi yang bisa tergali dengan adanya dampingan dari adik-adik KKN. Mungkin gini, mungkin kami itu perlu rangsangan atau perlu artis. Karena kami orang kampung itu kalau melihat anak-anak KKN, kami intinya wah, ini wong-wong pinter, wong-wong kota. Mungkin Pak Lurah saya ngomong dianggap biasa saja. Nah, tapi ketika anak-anak KKN, nah itu karena mungkin ada chemistry sendiri, dia sama-sama muda atau lain, sehingga dia jadi kompak dalam kegiatan. Terus yang telah sampaikan saya tadi di awal, ada beberapa hal penting yang saya kalau ingat itu senang. Karena ketika habis anak-anak KKN, ada beberapa anak yang sempat saya tanya, kowe piye tentang KKN? Dia bilang, Pak, aku ingin kuliah. Piye carane? Nah, dari situ kami sangat bangga, kami sangat senang. Berarti tanpa kita sadari kita sudah banyak memberikan manfaat tinggi untuk mencapai desa Karangsari yang mandiri. Wah, ini tampaknya ada sedikit gangguan sinyal di Desa Karangsari, dengan lokasi Pak Edi. Baik, mungkin sambil menunggu Pak Edi bergabung kembali, Mas Andika, bisa kita putarkan ya ini video. Jadi Bapak Ibu, kita punya video tentang Desa Karangsari, dan kita akan putarkan sesaat lagi. Pak Edi, apakah sudah bergabung kembali? Mohon maaf. Ya, tadi mohon maaf tadi terputus Pak. Ini apa namanya sinyal dari Pak Edi ya. Baik, Pak Edi, ini kami akan memutarkan video video Desa Karangsari. Tadi sudah ada oleh-oleh dari UMY, sekarang ada oleh-oleh dari Desa Karangsari. Mas Andika, bisa diputarkan? Oke. Mas Andika? Atau saya putarkan saja? Sebentar, Mas Andika tanya belum. Ini. Baik, Bapak Ibu, ini tadi ada beberapa pernyataan menarik ya dari Pak Edi bahwa ternyata kalau kita ingin melakukan pembangunan di desa itu kita butuh artis sih gitu ya Pak ya. Dan artisnya itu sebenarnya tidak melulu harus dari artis lokal gitu, artis dari desa itu sendiri, tapi bisa juga mahasiswa-mahasiswa, kemudian dosen ataupun siapapun gitu bisa berperan sebagai artis atau sebagai trigger supaya masyarakat itu tertarik dengan satu program. Gitu ya Pak Edi ya. Kemarin ada berapa mahasiswa yang ber-KKN di situ Pak Edi? Kemarin ada 80 lebih 80 terus 120. Ya cukup banyak memang ya Pak ya. Baik, saya coba untuk share videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya belum masuk, Mbak Winda. Oh, maaf, sebentar. Sebentar, ini Mas Andika ya.
pada awal pemerintahan saya, karena 2019, sekitar 2019, itu sampah bagian daripada permasalahan di Desa Karangsari ini. Karena pada saat itu kita sering lomba-lomba, menang lomba ini, menang lomba ini, menang. Cuman melihatnya hanya pada sampah yang bersih di lingkungan kampung. Setelah itu kami beserta rekan-rekan menyusuri, ternyata ada beberapa transfer sampah itu yang dilakukan keluar wilayah kampung. Jadi mereka, kesadaran mereka untuk menjaga kebersihan, terutama yang plastik, itu masih kurang. Akhirnya kami dibantu oleh mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kebetulan untuk proker pengelolaan sampah itu dikonsep oleh Bapak Aris Slamet Widodo dari UMY. Nah, kenapa konsep itu menjadi konsep Sodako Sampah? Karena di sini di daerah Karangsari ini masyarakatnya masih memegang teguh bagaimana akidah-akidah agama, sehingga konsep bank sampah dan lain-lain dirasa mental. Makanya kemudian bagaimana kita mengkonsep agar pengelolaan sampah, pemilahan sampah itu menjadi sebuah ibadah sehingga bisa menarik masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Alhamdulillah setelah ada program Sodako Sampah ini, masyarakat kesadarannya meningkat. Jadi mereka benar-benar peduli dengan bagaimana bahaya sampah plastik ini nanti untuk anak cucu Desa Karangsari ini, sehingga sangat bermanfaat sekali untuk pemberdayaan yang adik-adik mahasiswa beserta Pak Aris. Baik, ini video yang singkat sekali Bapak Ibu, nah tapi Bapak Ibu bisa men-search video tersebut melalui YouTube gitu ya. Jadi ini tadi adalah secuplik video tentang bagaimana Desa Karangsari menerapkan program Sodako Sampah yang sebenarnya ini penerapan dari sosiopreneur atau kewirausahaan sosial, karena di sini ada keterlibatan dari masyarakat juga. Terima kasih Pak Edi Sucipto untuk sharingnya. Nanti kita berdiskusi lebih lanjut ya Pak Edi ya, karena saya sangat tertarik ini tadi. Bagaimana sih ternyata program-program yang ada di situ ya, tadi Sodako Sampah ini kok bisa gitu, terus kemudian ada dampaknya terhadap lingkungan, ada dampaknya terhadap desa wisata, bahkan ternyata KKN yang terkait dengan Sodako Sampah tadi bisa mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih sadar pendidikan. Baik, kita sekarang saya ingin memanggil Mbak Marlisa Putri Utami. Mbak Marlisa. Mbak Marlisa? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Marlisa ini adalah mahasiswa yang ikut KKN di Desa Karangsari, gitu ya. Jadi Mbak Marlisa boleh dong sharing sebenarnya kemarin tuh di Desa Karangsari itu apa sih yang dirasakan gitu ya. Kemudian apa yang secara singkat apa yang dikerjakan mahasiswa, kemudian dampaknya ke mahasiswa sendiri bagaimana? Silakan Mbak Marlisa. Baik, terima kasih banyak Mbak Ibu Winda. Sebelumnya saya mau mengucapkan salam dulu kepada Pak Edi. Halo Pak Edi. Halo. Ya. Mbak Marlisa nggak bisa on cam kah? Saya bisa on cam, tapi ngapunten nih saya lagi di tempat magang, nggak apa-apa Bu? Oh nggak apa-apa. Ya. Nah, ini kita bisa lihat Pak Edi barangkali kan sudah lama nggak ketemu. Ya, baik, mungkin ada beberapa hal tadi ya terkait pelaksanaan KKN di Desa Karangsari. Kurang lebihnya sama seperti yang tadi diucapkan oleh atau disampaikan oleh Pak Edi. Jadi karena program kerja yang difokuskan oleh UMY ini terkait UMKM, kami di sana
melakukan beberapa program kerja terkait maksimalisasi untuk mitra dampingan kami yaitu UMKM. Nah, di sana sendiri karena memang terkendala banyak hal ya, apalagi sekarang sedang pandemi, itu jika kita ingin mengumpulkan masyarakat itu agak susah karena mungkin ibu-ibu atau masyarakat di sana masih takut untuk berkumpul secara offline seperti itu. Nah, kemungkinan ada beberapa hal juga yang bisa kemarin kita lakukan untuk menanggulangi masalah itu, yaitu mengirimkan atau membuat WhatsApp group dengan masyarakat di sana agar jika ada materi ataupun ada hal-hal yang tidak tersampaikan dalam forum secara offline, tidak bisa datang semuanya, kita bisa share di sana. Tapi juga kendalanya ada lagi, yaitu sinyal agak susah ketika di lokasi, seperti itu. Nah, kemudian terkait program kerja, kami kemarin lebih berfokus kepada penguatan produk dari mitra dampingan, yaitu memberikan penyuluhan ataupun pelatihan terkait pemasaran produk secara online. Karena dari kampus sendiri sudah menyediakan website ya, yang tadi namanya Asli Jogja. Jadi kami arahkan mitra kami kemarin untuk mendampingi mitra kami ini untuk bisa memasarkan produknya secara online. Tidak hanya melalui e-commerce yang sudah ada, tapi bisa melalui platform atau website yang sudah dibuat. Karena seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Aris, ini tidak hanya menjadi media pemasaran, tapi juga sebagai bisnis inkubator untuk UMKM. Jadi selagi Bapak Ibu masyarakat di sana memasarkan produk, mereka juga bisa belajar lebih jauh terkait digital marketing, kemudian desain produk atau mungkin rebranding produknya supaya nanti value dari produk yang dibuat itu bertambah. Nah, kemudian untuk mahasiswa sendiri, kami sangat berterima kasih kepada Pak Edi dan juga masyarakat karena sudah mengizinkan kami untuk bisa sedikit banyak berkontribusi melanjutkan program kerja yang sudah dilaksanakan oleh kakak tingkat kami kemarin juga di skema KKN sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Baik, mungkin di sini Mbak Marlisa, ini mumpung ada Pak Edi bisa menyampaikan kira-kira harapan apa sih untuk masyarakat di Desa Karangsari? Ya, harapannya ke depannya Pak Edi semoga nanti masyarakat ataupun mitra-mitra dampingan yang sudah kemarin kita bekerja sama selama 1 bulan bisa melanjutkan semua rancangan-rancangan yang sudah kemarin kita diskusikan terkait mungkin pemasaran produk, kemudian kelanjutan dari bank sampah tersebut supaya kebermanfaatannya ini tetap bisa dirasa dan juga berkelanjutan. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir ini ya. Kalau menurut Mbak Marlisa sendiri, KKN 1 bulan itu cukup atau kurang ya? Atau jangan-jangan kelamaan? Kalau saya pribadi, 1 bulan itu kalau dilihat dari pelaksanaan programnya ya Bu, itu masih kurang, sangat-sangat kurang. Karena dalam waktu 1 bulan kita harus datang ke lokasi untuk observasi, untuk melihat apakah potensi-potensi ini bisa kita garap, kemudian permasalahan apa yang ada di masyarakat, yang masyarakat temui, kemudian dalam waktu 1 bulan itu juga kami harus bisa menggodok ide-ide atau program-program yang bisa kita laksanakan dan kita bisa berikan ke masyarakat. Jadi 1 bulan itu sebenarnya kurang gitu. Tapi kami coba maksimalkan supaya masyarakat juga tetap bisa
mendapatkan manfaat dari KKN. Baik, terima kasih Mbak Marlisa untuk berbagi kisahnya, pengalamannya selama ber-KKN di Desa Karangsari. Pak Aris, Pak Aditya, ternyata dari sudut pandang mahasiswa 1 bulan kurang loh. Mungkin kembali ke zaman dahulu kala 6 bulan gitu KKN itu ya, supaya masyarakat juga bisa lebih mendapatkan manfaatnya gitu. Baik, terima kasih Mbak Marlisa, selamat menjalankan aktivitas kembali. Jadi sami-sami Bu. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, nah ini gongnya gitu ya. Kalau yang terakhir itu biasanya kita bilangnya itu kan gongnya. Akan kami hadirkan Pak Amrullah dari Mitra Kunci USAID. Beliau ini memang sudah aktivisnya begitu ya untuk kuliah kerja nyata tematik kewirausahaan atau KKN TKWU, di mana KKN TKWU ini mendorong kolaborasi multisektoral untuk mempromosikan inisiatif kewirausahaan berbasis desa yang bermitra dengan perguruan tinggi. Pak Amrullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kalau sehat nanti kan kita bisa cerita banyak ya Pak ya di sini. Oke, saya akan buka share screen. Baik Pak Amrullah, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, adik-adikku, ada mahasiswa di sini. Salam sehat semua. Sebagai sesuatu yang sangat mahal sekarang, kita diberi waktu oleh Ngopi Selasa ini. Ya, terima kasih tadi Dr. Aris sudah banyak sharing ya, prinsip-prinsip KKN, filosofinya. Terus praktisnya tadi Pak Edi Sucipto sudah menayangkan seperti apa itu desa menghadapinya. Terus istilah saya beneficiaries-nya mahasiswa sendiri seperti apa menghadapi itu. Nah, maka di sesi saya yang singkat ini 15 menit saya coba ingin melihat kembali itu saja bagaimana dari presentasi sebelumnya itu nanti ditempatkan di mana di dalam kerangka KKN tematik kewirausahaan ini. Karena KKN tematik kewirausahaan ini sudah melibatkan hampir 40.000 mahasiswa se-Jawa gitu ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu yang ada selama ini yang bergabung. Nah, kami melihatnya, kalau bisa slide yang pertama. Ini Pak, ini. Ya, terima kasih. Okay. Apa sih tujuannya KKN itu sebenarnya untuk apa? Itu kita harus tahu persis dari awal gitu. Karena di tujuan itu nanti kita baru tahu ukurannya seberapa gitu kan. Baru kita bisa menilai efektif nggak KKN itu sebenarnya, KKN tematik kewirausahaan itu. Gitu. Kalau itu bisa seperti itu, maka kita akan tahu nanti manfaatnya untuk apa itu KKN itu kan gitu. Untuk apa sih diselenggarakannya, butuh 6 bulan, butuh 2 bulan, butuh 2 hari. Itu kan tergantung apa yang ingin kita capai sebenarnya. Terus yang berikutnya, sasarannya siapa sebenarnya KKN tematik kewirausahaan ini. Yang selama ini kami bekerja dengan beberapa perguruan tinggi, termasuk ini Universitas Jember. Ini juga salah satu bagian yang ikut menjalankan ini. Sebelumnya sudah jalan dengan Kompak, terus jalan dengan kami di Mitra Kunci USAID. Sasarannya siapa gitu, itu harus clear gitu. Jangan malah ada orang yang nggak terengkuh, bahasa Jawanya itu terengkuh gitu. Ada malah tereksklusi nanti pada KKN itu. Sasarannya kami jelas dari awal yaitu orang muda yang usianya masuk 18 sampai 34-an lah gitu lah. Karena nanti persoalannya ada teman yang disabilitas gitu, yang usianya sudah lebih tapi kemampuannya masih mengalami disability, learning disabilities namanya. Tidak bisa ikut dengan orang pada umumnya. Itu juga harus masuk sebenarnya, termasuk perempuan diantaranya. Nah, karena kelompok perempuan ini kan tadi udah dijelasin oleh Pak Di Sucipto, jadi clear apa yang saya omongin jadinya gitu kan. Kenapa perempuan? Gitu. Nah, itu di sasaran TKWU ini harus clear dari awal. Kalau dari sisi manfaat, kami melihatnya ada 2 sisi gitu ya. Satu yang jelas pertama harus menguntungkan mahasiswa. Nah, jadi
Karena kuliah kerja nyata, jadi ada kata kuliah di depannya. Beda nanti dengan program yang lain gitu. Kuliah kerja nyata ini pasti yang menjalankan namanya kuliah pasti mahasiswa kan di dalamnya. Mahasiswa dapat manfaat apa sih dari KKN ini? KKN tematik kewirausahaan ini juga harus clear dari awal. Kalau di kami itu harus kelihatan mahasiswa itu apanya yang berubah setelah ikut KKN gitu. Nah, itu harus clear gitu. Nah, kalau di kami keterampilannya berubah gitu. Paling tidak soft skill-nya, keterampilan non-teknisnya berubah. Tadi kan sudah dijelaskan kerangka teorinya oleh Dr. Aris. Jadi dalam waktu sebulan, 2 bulan, apanya yang berubah dari mahasiswa juga harus diukur gitu. Nah, kalau yang masyarakat itu hanya dampak ikutannya sebenarnya karena ada kata kuliah di depannya tadi. Gitu. Beda dengan pengabdian pada umumnya. Jadi itu yang harus dipisahkan. Nah, jadi Pak Kades juga harus melihat nanti gitu. Apa sih yang berubah dari mahasiswa setelah tinggal di Karangsari gitu Pak. Jadi jangan dianggap dewa terus adik-adik kita nih Pak. Karena dia juga butuh Pak. Butuh nilai, butuh kredit yang akan nanti menjadi apa yang dia dapatkan dari KKN itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua di masyarakat, apa setelah perilaku mahasiswa atau keterampilan mahasiswa itu berubah, apa dampaknya di masyarakat? Nah, kita rekam juga Pak Kades. Karena nggak bisa program 5 tahun desa diserahkan pada mahasiswa yang hanya datang 1 bulan. Gitu. Itu juga nggak fair. Gitu. Nah, jadi yang harus diukur pertama, apa yang berubah pada mahasiswa, yang berikutnya, apa yang berubah di masyarakat setelah mahasiswa tinggal di desa. Nah, jadi clear gitu Pak Kades. Gitu. Sehingga kalau dia hanya mampu sebulan, nanti bulan berikutnya dan selanjutnya, siapa lagi yang akan digandeng oleh Pak Kades untuk membangun desa. Gitu. Jadi membangun desa itu nggak mesti oleh satu Pak Kades. Jadi nanti Pak Kades bisa punya banyak mitra membangun desa Karangsari. Nah, itu yang menarik. Bisa jadi dengan adanya KKN menjadi pemantik untuk pihak lain datang ke desa Karangsari. Nah, jadi itu cara kami melihat Pak Kades. Jadi nggak mesti sendirian nanti membangun desa itu. Keberhasilan Pak Kades itu kalau pandangan kami, saya yang biasa bertekun, bergiat di KKN tematik kewirausahaan itu semakin banyak mitra Pak Kades, maka semakin cepat Pak Kades mencapai cita-cita desanya dalam kurun waktu tertentu. Nah gitu. Jadi cara berpikirnya yang dirubah Pak Kades. Nah, bahasa kerennya itu Pak Kades membangun ekosistem pembangunan desanya. Gitu. Jadi itu setiap orang nanti ingin datang ke Karangsari. Itu cara melihat di awal sebagai pendahuluan. Setelah itu clear dari awal, maka kita butuh alat, butuh modul namanya Pak Kades. Nah, modul itulah nanti yang memudahkan mahasiswa bekerja di desa bersama dosen pendamping lapangnya. Slide berikutnya. Ya, sebentar. Nah, dari sinilah nanti diawali oleh pemetaan potensi lokal. Jadi sebenarnya nggak mesti mahasiswa yang melakukan ini gitu. Mahasiswa membantu perangkat desa dengan semua masyarakat desa bagaimana memetakan desanya. Nah, jadi clear fungsi mahasiswa tadi karena dia juga lagi mengasah kemampuannya kan Pak Kades. Datang ke desa mengasah kemampuannya. Nanti Pak Kades mensupervisi juga. Dosen pendamping lapangannya juga ikut mensupervisi. Sudah benar belum keterampilan yang didapatkan oleh mahasiswa? Sudah berkembang belum keterampilan mahasiswa tadi? Pertama, mampu melihat bersama masyarakat. Paling tidak sebagai fasilitator tadi juga mampu bekerja bersama masyarakat supaya masyarakat melihat desanya. Jadi desa Pak Kades nggak mesti 1 KKN selesai semua. Bisa jadi nanti 3-4 kali KKN baru bisa lihat apa yang sih sesuai dengan rencana di awal apa tidak. Nah, nanti seperti itu cara kami melihat. Jadi KKN itu bisa datang 2-3 kali ke Karangsari. Sesuai dengan apa yang mau dikerjakan, sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh KKN sebelumnya, nah, seperti itu. Jadi KKN itu harus mampu membuat rekomendasi yang nanti oleh Pak Kades ditaruh di desa sebagai pengingat. Kalau ada KKN lagi, ini loh lanjutan dari KKN sebelumnya. Sehingga nanti banyak sahabatnya Pak Kades di desa itu. Boleh universitas mana saja gitu. Nah, itulah keberhasilan Pak Kades nanti, yaitu menganalisa rantai nilai. Nah, selama ini desa kan sudah jalan. Sebenarnya yang di desa ini yang mandek di mananya. Siapa sih yang dapat untung dari pembangunan desa ini?
Nah, kalau istilah saya, kalau desa ini punya produk, yang paling untung siapa? Warga masyarakatnya, pedagangnya, atau orang lain di luar desa yang paling banyak dapat untung gitu. Nah, kalau itu dijalanin terus ya bangkrut desanya kan gitu. Nah, harus dilihat ulang siapa sih yang dapat untung sebenarnya dari kegiatan-kegiatan bangun desa ini. Termasuk kewirausahaan, sehingga saya melihat kewirausahaan itu bukan cara menjual barang, tapi gaya hidup, pola hidup orang desa. Jadi kewirausahaan itu sekali lagi adalah semangat, gaya, dan pola hidup orang desa dalam konteks kewirausahaan. Jadi banyak hal nanti Pak Tagades bisa tumbuh dari Karangsari kalau itu yang dipakai. Tapi kalau hanya dodolan, hanya jualan, nggak banyak idenya Pak Kades gitu. Tapi kalau semangat berwirausahanya dibangkitkan, nanti tidak hanya satu hal, banyak hal bisa bangkit dari Desa Karangsari. Nah, identifikasi masalahnya, kenapa Desa Karangsari yang punya potensi seperti ini kok belum muncul semua potensinya menjadi sebuah kewirausahaan desa, diidentifikasi lewat proses KKN ini. Jadi kalau nggak selesai, nggak apa-apa Pak Kades, KKN pertama baru sampai mengidentifikasi masalah, monggo nggak apa-apa. Kan keterampilan mahasiswanya sudah didapat, mahasiswa sudah dapat untung gitu. Dengan KKN, SKS-nya bisa masuk. Desa juga nggak apa-apa, nggak buru-buru, karena harus clear. Nanti tahap berikutnya gimana. Sehingga dari identifikasi masalah kita menemukan masalah ini cara menyelesaikannya pakai apa. Apakah kita bisa menemukan ada namanya proposisi nilai atau hal yang unik dari Karangsari yang mau kita angkat untuk berkontribusi menyelesaikan salah satu masalah, bukan semua masalah Pak Kades gitu. Nah, tadi kan satu masalah kesehatan umpamanya, ya angkat aja supaya selamanya itu nanti diselesaikan oleh masyarakat, model kewirausahaan apa yang dibutuhkan untuk itu. Nah, sehingga itu nanti selamanya akan ada yang menyelesaikan masalah itu di desa. Itu yang kita coba lihat, bagaimana melihat nilai unik yang akan diangkat oleh Desa Karangsari untuk bisa menjadi sumber untuk mengatasi masalahnya kan gitu. Tadi umpamanya punya satu yang unik gitu, punya sampah plastik mau jadi solar, itu tawaran yang unik yang mungkin desa lain nggak punya. Tapi untuk mengatasi masalah yang mana, nah, itu juga harus clear gitu. Nah, jadi nanti banyak hal-hal unik yang akan dicari oleh masyarakat desa bersama Pak Kades untuk mengatasi banyak persoalan di desa. Jadi seperti itu cara melihat kewirausahaannya. Jadi nggak sepotong hanya jual keripik terus keripiknya laku selesai. Bukan itu yang diharapkan. Tapi semangat kewirausahaan itu akan tinggal bersama masyarakat selamanya. Nah, KKN itulah yang memicu untuk itu tergali terus, nggak pernah berhenti seperti itu. Nah, sehingga nanti ketemu model bisnisnya seperti apa desa itu kalau mau merancang kewirausahaan. Nah, orang selalu ngomong model bisnis selalu duit, bukan. Model bisnis itu satu cara, solusi yang kita tawarkan, modelnya seperti apa. Sehingga kegiatan-kegiatan sosial pun kalau dikelola dengan baik, itu juga banyak manfaatnya. Bukan hanya menghabis-habiskan sesuatu, tidak. Nah, model bisnis inilah yang nanti kita akan tahu, oh selama kurun Pak Kades, Pak Edi Sucipto, model bisnis yang beliau punya untuk membangun desa ini seperti ini. Sehingga nanti pengganti berikutnya, hati-hati itu Pak Kades gitu kan. Karena sudah ada kegiatan sebelumnya yang sangat manfaat di masyarakat. Sehingga ekosistemnya nanti kita bangun. Bahwa Pak Kades desanya punya mitra, mitranya umpamanya PTP berapa, mitranya yang lain, pedagang anu di kota anu, itu nanti diidentifikasi mitra-mitranya Pak Kades. Gitu. Mitranya itu paling tidak ada 5. Yang pertama itu ada pemerintah kabupatennya sendiri, kan gitu kan, sebagai mitranya desa. Berikutnya perusahaan yang selama ini peduli, atau paling tidak usahawan-usahawan yang dari desa, yang awalnya ke kota, yang sudah berhasil, diidentifikasi sebagai mitra pembangunan desanya. Kan dia dididikan udah pakai sumber dayanya Desa Karangsari kan waktu muda, lah kok sudah jadi pengusaha lupa. Nah, identifikasi oleh Pak Kades nanti. Itu mitra kami gitu. Banyak media juga kalau perlu media libatkan supaya Karangsari nggak pernah berhenti. Ada terus yang ditulis tentang Karangsari sehingga kita nggak akan pernah berhenti karena dapat tantangan. Termasuk salah satunya kampus. Jadi pentahelik, jadi 5 hal itu jadikan mitranya Pak Kades nanti ke depan.
KKN itu hanya menjadi pemantik saja, pemicu saja, supaya jangan berhenti gitu upaya dari ekosistem yang tadi itu. Maka dari itu baru kita mengidentifikasi produksi, penjualan itu setelah ekosistemnya jadi. Kalau berjuang sendiri alot, ya panggillah pengusaha yang berasal dari Karangsari, mbok kamu dodolan produksinya Karangsari, kan gitu. Kan nggak sendirian Pak Kades nanti kan gitu. Banyak yang sebenarnya orang Karangsari yang sudah berhasil. Kenapa nggak dilingkan ke desanya menjadi pemasarnya dari produk-produk desa itu, kan seperti itu. Nggak mesti dari nol Pak Kades itu. Coaching dan mentoring juga sama. Banyak mungkin orang-orang sudah berhasil yang dari Karangsari di luar bisa jadi diundang bantuin desa Karangsari. Bagaimana sih cara dagang yang benar supaya adik-adik kita yang ada di Karangsari ini dapat pengetahuan tambahan. Kalau enggak, mungkin dia punya teman pengusaha, bawalah, ayo bantu. Karena mentoring dan coaching ini mahal kalau bayar. Nah, itu terus terang aja. Kalau pingin yang sodakoh bisa, namanya sodakoh, coaching dan mentoring. Yaitu siapa? Warga. Pak Kades sendiri sudah sarjana pertanian kan? Mungkin teman di kampusnya dulu ada yang mau konsen peduli, bawa Pak Kades untuk mentoring dan coachingnya. Dan jangan lupa desa pasti punya model monitoring dan evaluasi. Ini sektor ini kemarin diselesaikan sama siapa, hasilnya apa, rekomendasi perbaikannya apa. Itu tetap penting dalam sebuah KKN tematik kewirausahaan. Nah, bisa jadi nanti Pak Kades bisa 3-4 kali dengan UMY ini belum selesai gitu kan. Ya itu menjadikan rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasinya desa. Selain juga monitoring evaluasinya perguruan tinggi terhadap mahasiswa tadi, apa sudah berkembang belum keterampilannya. Karena ada ukuran juga untuk mahasiswa sebagai bagian dari pengabdian. Setelah itu dampak jangka panjangnya diidentifikasi. Kan bisa jadi gini, Pak Kades punya ide desa wisata. Nanti masalah stunting tiba-tiba bisa selesai itu kan. Begitu jadi di desa wisata kan orang hati-hati. Kesehatan jadi terperhatikan, air bersih jadi ada, pola makan sehat jadi hal yang utama karena desanya menjadi desa wisata. Jadi gara-gara ide desa wisata, banyak persoalan desa bisa teratasi. Kan orang nggak mungkin enak lagi, mosok yo desa nih kotor mau dijadikan desa wisata. Lama-lama kan bangkit masyarakatnya, dia bisa dapat income dari ide desa wisata. Kan masyarakatnya nanti rumah tangga itu jadi terpantik gitu untuk berpikir hal yang lebih lagi gitu. Nah, ini padahal dari ide desa wisata, tapi masalah kesehatan bisa diatasi, masalah pendidikan bisa diatasi. Lah aku harap kuliah. Karena apa? Ada orang datang ke desanya melihat orang itu lebih sejahtera dari yang orang di desa, jadi terpantik kan. Oh iya, kalau aku ingin lebih sejahtera, melihat orang yang datang ke desa itu sebagai wisatawan lokal, umpamanya atau wisatawan mancanegara, loh, kok orang bisa berubah, kok kami di desa tidak? Nah, itu bisa menjadi pemantik. Maka itu yang saya bilang, Pak Kades nanti banyak mitranya ke depan. Kalau cara berpikirnya menggunakan konsep kewirausahaan. Jadi mengelola desa itu pun kalau prinsip spirit kewirausahaannya dimasukkan, itu bisa dahsyat itu. Pak Kades nggak bisa istirahat nanti itu. Tapi menikmati benar sebagai kepala desa itu bedanya gitu loh. Oh ini, nah, itulah yang menjadi umpan balik terhadap pemetaan berikutnya. Jadi pemetaan itu belum tentu sekaligus selesai Pak Kades. Nanti kan bisa ada feedback lagi. Oh pemetaan apa lagi yang kurang gitu. Nanti terus proses itu bergulir, tidak pernah berhenti. Nah, itu yang saya ingin sampaikan apa yang menjadi filosofi di KKN tematik kewirausahaan. Set berikutnya, karena waktunya pendek sekali. Ini kira-kira saya ngomongin tadi, saya kasihkan gambarnya nih Pak Kades. Tak tinggal dengan Pak Kades nanti deh. Ini yang saya omongin tadi Pak. Gitu. Jadi yang disebut pelanggan desa Karangsari ya. Jadi bukan pembeli barang saja Pak Kades, pelanggannya Pak Kades itu banyak nanti gitu loh. Orang yang butuh ilmu tambahan, bisa jadi desa tetangganya yang butuh belajar, desa Karangsari. Itu banyak customer-nya Pak Kades nanti. Model layanannya harus gimana nanti, terus pendapatan desa itu dapat apa saja yang akan dijadikan modal membangun desanya. Biaya yang dikeluarkan selama ini dari mana? Untuk komponen apa saja? Bisa nggak komponen tertentu nanti menjadi sumbangannya siapa? Menjadi sodakohnya siapa? Gitu. Nah, tapi ini harus dirinci dulu di awal. Nah, sehingga nanti Pak Kades banyak temennya itu. Baru melihat produknya jasa atau barang-barang
produk konsumsi umpamanya, atau layanan yang dihasilkan oleh Desa Karangsari. Pengelolaannya seperti apa? Atau mitranya siapa saja? Cara distribusi layanannya seperti apa nanti? Nah, kalau ini dipotret oleh Pak Kades, nggak bisa hanya satu mitra nanti Pak Kades kan gitu. Jadi banyak nanti mitranya Pak Kades itu. Pokoknya baru satu ide maju desa wisata saja, mitranya sudah bakal banyak gitu. Termasuk itu mahasiswa bakal jadi mitra kan dengan KKN-KKN-nya itu. Gitu. Pusat-pusat riset, Pak Kades nggak usah keluar biaya riset sendiri. Harusnya kalau ada orang datang ke desa, Pak, saya mau melakukan penelitian, bikin MOU dengan Pak Kades. Kalau hasil penelitiannya harus kembali ke desa, jangan disimpan di kampus. Jadi itu pertanyaan harusnya yang muncul dari Pak Kades nanti gitu. Kan banyak Pak Kades orang datang meneliti wawancara, hasilnya nggak balik ke desa. Mulai ke depan nanti harus mulai tanya Pak Kades, nggak bisa. Kalau ada janji mau dibeli hasilnya, oke. Nah, sehingga itu menjadi mitra nanti Pak Kades, lembaga-lembaga penelitian itu menjadi mitranya dari desa melalui banyak hal yang dipicu oleh adanya KKN tematik kewirausahaan. Slide berikutnya. Nah, ini pertanyaannya, maaf dalam bahasa Inggris nanti tak kirimin yang bahasa Indonesia. Saya lupa tadi karena buru-buru slide-nya. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh desa nanti. Desa punya ini enggak bisnis modelnya ini. Nah, nanti Pak Kades tahu di situ. Konsumen saya siapa, mitra saya siapa. Kalau mitra posisinya apa kerjanya gitu. Nah, terus kalau hal yang unik yang mau dicari oleh desa, apa pertanyaan yang harus dijawab? Kan gitu. Nah, di sini ada di model ini. Jadi masing-masing 9 kota ini ada pertanyaan di dalamnya harus ngapain gitu. Kalau konsumen, umpamanya Pak Kades nganggap itu pelanggannya atau konsumennya, Pak Kades akan tanya siapa yang akan membantu pelanggan. Jadi desa itu bisa membantu apa kepada pelanggan kita. Nah, itu pertanyaan. Bisa jasa, bisa produk fisik kan begitu. Nah, sehingga nanti Pak Kades bisa mengidentifikasi sumber pendapatan desanya dari mana nanti kan gitu. Selain dikasih duit kan Pak Kades tadi bilang itu politik. Kalau nggak ada lagi dana desa dari mana Pak Kades? Kalau nggak disiapin dari sekarang mengidentifikasi ini. Nah, inilah caranya. Terus pembiayaan apa saja di list dari sekarang. Dikeluarkan apa saja akan menjadi biaya. Sehingga nanti Pak Kades akan tahu, oh cara mendistribusinya pakai ini, oh cara menjaga supaya konsumen datang terus ke desa Karangsari bagaimana sehingga menjadi desa wisata yang terkenang terus, sehingga lebih banyak orang lagi akan datang ke sana. Nah, terus bagaimana Pak Kades menjaga hubungan? Kalau orang sekali datang supaya datang lagi, akan zamannya zaman WA Pak Kades nggih. Yang datang minta boleh dapat nomor WA-nya enggak? Nah, nanti kalau ada perkembangan baru, Pak Kades bisa hubungi lagi. Nih ada hal baru loh, akan ada festival loh di desa saya. Mau datang lagi enggak? Datang lagi dong, bawa teman-temannya. Nah, itu sudah harus menjadi kemampuan orang di desa gitu loh. Nah, itu menariknya Pak Kades gitu. Jadi jangan sembarang orang datang ke desa terus pergi gitu. Kalau perlu tanya kontaknya di mana, bagaimana bisa dihubungi lagi. Lama-lama orang ini kan menjadi mitra yang akan memasarkan apa yang dimiliki oleh Desa Karangsari, bisa produk, bisa jasa. Dia cerita lagi ke temannya nanti. Pak Kades bisa berhubungan dengan dia gara-gara satu orang berkunjung saja. Ini banyak kalau kita mau buka, itulah namanya konsep kewirausahaan. Jadi kalau desa bisa memiliki konsep kewirausahaan, saya kira cepat bangkit desa itu. Karena cara berpikirnya sudah mulai ditata seperti itu. Jadi nanti nggak ada dana desa ya nggak apa-apa kan gitu kata Pak Kades. Dong aku banyak mitra kok. Makanya aku bulan depan bangun ini kontakin aja mitranya. Orang yang pernah di Karangsari, ayo pulang. Nah gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu kan ada selamatan, ada sedekah bumi atau apalah namanya kesempatan itu Pak Kades ngumpulin mereka. Dan temanya bukan lagi kesenian, temanya bangun desa. Nah, hasil perencanaan tadi itu ditayangkan nanti oleh Pak Kades. Bahwa tahun depan harus bangun iki. 3 bulan lagi harus pikir kan itu nanti kayak dilelang oleh Pak Kades itu. Jadi itulah sebuah konsep kewirausahaan desa sebenarnya. Unitnya boleh banyak, mau jualan solar, mau apa itu baru nanti unit kecil-kecilnya. Tapi konsep utamanya itu dipegang oleh Pak Kades sebagai CEO-nya kalau di perusahaan seperti itu. Jadi Pak Kades harus menjadi chief of eksekutifnya. Jadi nah, kalau semua Pak Kepala Desa bisa berpikir kayak gitu, saya kira cepat pulih desa di Indonesia. Jadi selain menjalankan fungsi administrasi, tapi desa itu juga dapat amanat loh gitu.
fungsi untuk mengembangkan desa itu. Dan ada ilmunya apa? Kewirausahaan itulah ilmu yang harus dikuasai kalau ingin mengembangkan desa itu. Nah, itu sementara dari saya. Slide berikutnya ucapan terima kasih pada teman-teman semua. Istilahnya kalau Pak Kades mau hanya untung cepat, ya lari cepat aja sendiri, nggak usah pakai mitra kan gitu. Tapi kalau Pak Kades mau berlanjut usahanya, larilah maraton sehingga banyak teman yang bisa dibawa sepanjang jalan menuju tujuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali nih Pak Ambulan, selalu penuh semangat begitu ya Pak Ambulan. Jadi intinya sebenarnya kewirausahaan itu bukan hanya tentang barang gitu ya, bukan hanya tentang tadi yang di awal berdagang, memasarkan sesuatu, tetapi ini adalah tentang bagaimana kita juga membangun jiwa gitu, jiwa-jiwa mandiri gitu ya Pak Ambulan ya, supaya tidak bergantung terus-menerus pada satu sumber, tapi kita memang selalu punya kemampuan baru untuk menggali sumber-sumber yang baru. Kira-kira kayaknya gitu ya Pak Mullah ya. Oke. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu, ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya. Ini di Slido, di link Slido. Bagaimana proses pelaksanaan KKN membangun desa? Apakah dalam pelaksanaannya mahasiswa bekerja sama dengan, berarti maksudnya sumbernya dana desa. Baik, ini mungkin pertanyaan bisa disampaikan oleh Pak Aris untuk menjawab. Yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan KKN membangun desa? Pak Aris, masih bergabung di sini? Baik, Pak Aris atau Pak Adit barangkali bisa menjawab? Baik, Pak Aris, mohon maaf ini. Ada pertanyaan menarik ini Pak Aris. Jadi sebenarnya ini terkait dengan beberapa pertanyaan terkait dengan KKN. Bagaimana sih sebenarnya proses pelaksanaan KKN membangun desa? Gitu. Artinya ini juga ada pertanyaan yang masih berkaitan. Apakah KKN yang dibuat oleh UMY, KKN tematiknya itu khas untuk setiap desa? Gitu. Ya. Bagaimana? Pak Aris bisa mendengar dengan jelas? Soalnya bilang tadi Mbak. Oh, mohon maaf. Baik, jadi begini Pak Aris, pertanyaannya, bagaimanakah cara membangun KKN tadi untuk membangun desa? Apa yang dilakukan oleh UMY? Oke, KKN untuk membangun desa ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa untuk semua KKN itu membangun desa. Ya, cuma dari sudutnya yang berbeda-beda ya. Jadi ada yang mereka itu kegiatannya itu spesifik pada satu tingkat pedukuhan. Ya. Ada yang mereka itu tingkatannya adalah tingkatan desa. Karena hampir semua KKN UMY itu kita pelaksanaannya di desa. Kita sementara belum ada KKN yang dilaksanakan di perkotaan kecuali yang KKN skema kerjasama pemerintah. Ya gitu. Kalau yang reguler cuma di desa semua. Nah, di awal kita memang melakukan MOU dengan desa. Jadi kita ada MOU dengan desa sampai dengan pelaksanaannya ya. Tapi yang paling penting mungkin ada dua hal ya. Benar tadi saya menyimak dari paparan Pak Amrullah bahwa ya observasi itu menjadi poin penting dalam pemberdayaan. KKN itu adalah kegiatan kuliah kerja nyata. Artinya itu adalah kegiatan kuliah. Kuliah itu ya ada satu konsep, ada paparan teori yang harus dipahami oleh mahasiswa. Nah, di dalam paparan teori terkait dengan KKN adalah teori-teori terkait dengan teknik fasilitasi. Itu yang saya tekankan dalam proses KKN, sehingga mahasiswa melaksanakan KKN, dia itu tidak hanya berpikir tentang masalah teknis, pelaksanaan teknis tidak, tetapi dia juga dibekali dengan kemampuan melakukan observasi. Karena dalam training yang kita bekalkan pada mahasiswa
Bahkan mahasiswa itu juga yang akan melakukan observasi, mengetahui kondisi, permasalahan, dan potensi yang ada di pihak desa. Kemudian untuk menjabarkan dalam sebuah program itu harus dilakukan bersama-sama dengan pihak desa. Jadi kondisinya seperti itu. Saya rasa apa yang kita lakukan di Desa Karangsari itu salah satu contoh ya keterlibatan sinergi antara pihak kampus dengan pihak desa. Kalau ini bisa bersinergi, insya Allah programnya akan berjalan dengan baik. Tapi kalau ada beberapa desa yang enggak hanya beberapa, tapi mungkin banyak ya. Desa itu yang melihat KKN itu sebelah mata. Jadi mereka itu menerima KKN, tetapi mereka tidak berpikir bahwa KKN ini memiliki manfaat yang besar bagi mereka. Tidak semuanya. Saya rasa hanya kepala desa atau lurah-lurah yang cerdas saja yang berpikir bahwa keberadaan KKN ini sangat bermanfaat untuk desa mereka, sehingga mereka harus berkolaborasi. Ya mungkin itu Mbak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Sebenarnya masih ada satu lagi nih Pak Aris, ini pertanyaannya tadi terkait dengan tematik KKN yang di UMB, itu apakah khas untuk setiap desa atau tidak? Iya. KKN tematik itu memang itu dari tahun 2010 kita sudah menggunakan KKN tematik. Kenapa? Karena kita akui bahwa kita memiliki keterbatasan. Kita punya keterbatasan. Sehingga kalau zaman KKN dulu ketika mahasiswa datang kemudian temanya nggak dibatasi, seakan-akan nanti programnya itu bisa kemana-mana. Jadi banyak sekali dan akhirnya tidak tuntas. Gitu. Makanya KKN tematik ini memang apalagi di masa pandemi ini kita dari awal 2020 awal pandemi 2020 awal pandemi kita tematiknya adalah tematik UMKM. Kenapa kita pilih tematik UMKM? Pertama, setelah prokes kita mudah untuk melakukan prokes karena kita pendampingannya langsung pada personal ya para pengusaha UMKM sehingga setelah prokes itu memudahkan. Yang kedua, mereka juga membutuhkan sekali keberadaan kita untuk membantu mereka masuk ke pasar digital dari SOP produksi, kemudian packaging, kemudian pemasaran itu kita bantu. Nah, sehingga ini lebih memudahkan. Nah, apakah ada tema-tema yang lain? Ada. Ini sebentar lagi kita ada MOU dengan BKKBN RI untuk tematik stunting. Jadi memang tematik ini selalu KKN kita selalu pakai tematik karena biar mahasiswa itu akan fokus. Ini juga membantu sekali mahasiswa dalam focusing program. Sebelum mahasiswa berangkat, mereka kita paksa harus mengisi pemahaman mereka tentang tema yang akan diberikan. Bahkan kita juga memberikan pembekalan khusus, misalnya kayak kemarin KKN tematik UMKM. Mahasiswa selain mengikuti training teknik fasilitas sebagai training wajib, mereka juga kita berikan training terkait dengan konsep bisnis, tentang bisnis kanvas, tentang digital marketing. Itu mahasiswa kita kasih pengetahuan terkait dengan UMKM sebagai tema mereka. Nanti kalau tematik stunting, mereka juga akan bekal terkait dengan stunting. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Aris untuk jawabannya. Baik Bapak Ibu, saya akan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Tadi mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Edi. Pak Edi? Pak Edi? Iya, Pak Edi, ini pertanyaannya terkait dengan dana desa. Gitu. Apakah dalam pelaksanaan KKN itu, program-program KKN, bisa dibantu dengan dana desa untuk pelaksanaan programnya di desa? Monggo, Pak Edi. Terima kasih, Ibu. Untuk KKN yang kegiatan yang dilakukan di Desa Karangsari, itu pada awal kegiatan, semisal saya ambilkan contoh dari yang sodako sampah, itu pada awalnya kita belum menganggarkan dari dana desa, tapi kita sudah merencanakan. Jadi kita melihat ini awal itu kalau nggak salah sekitar tahun 2020, sodako sampah mulai
digerakkan bersama-sama dengan adik-adik KKN. Nah, kemudian di tahun berikutnya kita mengevaluasi. Kan ada beberapa dusun. Dari beberapa dusun ini mana yang jalan? Kemudian apa yang menjadi permasalahan? Nah, kemudian nanti kita bikin sebuah catatan agar di tahun berikutnya itu menjadi proyek harapan kita lagi bersama adik-adik KKN. Kemudian setelah merumuskan masalah, mana yang pantas untuk kita prioritaskan dikasih anggaran. Sudah kuatkah kelompok sodako sampah ini untuk diberi anggaran? Nanti kalau belum kuat dikasih anggaran malah pusing. Nah, makanya kami kemudian menganggarkan di tahun berikutnya. Kebetulan yang kemarin sudah, tapi biasanya tidak berbarengan dengan adik-adik KKN. Misal KKN 2020 selesai pulang, kemudian di awal 2021 anggaran untuk sodako sampah berapa juta untuk kelompok mana. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Berarti bisa kita melakukan gitu ya selama program KKN itu memang saling bersinergi gitu dengan apa yang ada di desa ya. Pak Edi barangkali nanti bisa mengkontak Pak Amrullah gitu ya untuk tadi konsep-konsep Pak Amrullah yang bisa diterapkan di Desa Karangsari. Menarik sekali karena konsepnya bagaimana menarik warga dari Karangsari yang sudah sukses di luar Karangsari menjadi bagian mitra dari kemajuan Karangsari itu sendiri. Baik Bapak Ibu, saya kira masih adakah pertanyaan yang ingin disampaikan? Monggo silakan bisa disampaikan melalui kolom chat. Dan saya ingin mengingatkan kembali, silakan mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Mungkin saya ada sesuatu untuk Pak Edi. Gitu. Oh, silakan Pak Amrullah. Belum ditutup. Begini Pak Edi, nanti kalau ada KKN lagi Pak Edi, program Pak Edi ditayangin saja Pak, supaya jangan bikin hal yang baru yang jadi beban bagi desa. Saran saya seperti itu. Jadi waktu observasi itu nanti melihat potensi, tapi juga harus lihat rencana desa yang sudah ada gitu Pak, supaya jangan nambah beban lagi, justru datang ikut membantu. Meringankan beban desa, mencarikan solusinya. Jadi gitu Pak ya. Jadi jangan orang menggotong sesuatu dari luar dibawa ke desa gitu Pak. Harusnya idealnya KKN itu datang melihat apa yang sudah dikerjakan oleh desa, apa yang belum, potensi apa yang belum dikembangkan. Harusnya hal itu yang dibuka nanti masuk di dalam model bisnisnya tadi itu. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Amrullah. Jadi ini juga mungkin akan berlaku untuk semua desa ya Pak Amrullah ya, artinya program itu tidak harus setiap tahun berganti supaya capaian kemajuan itu memang bisa kita capai dengan cepat gitu. Terima kasih Pak Amrullah. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai pada penghujung acara. Dan ini karena ini adalah bulan September yang katanya bulan September itu bulan yang ceria, maka saya akan menutup ngopi Selasa pagi ini dengan sebuah pantun yang ceria juga. Jalan-jalan ke hutan jati, naik andong kudanya meleng. Sampai jumpa bulan Oktober nanti, Ibu Bapak yang cantik dan ganteng. Sampai jumpa 2 minggu lagi di ngopi Selasa ke-22 dan nantikan edisi spesial dari kami pada bulan November di edisi yang ke-25 karena kami akan menyajikan sesuatu yang spesial gitu karena ini adalah edisi perak ya, edisi ke-25. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami sebagai admin dan moderator. Terima kasih kepada Bapak Amrullah, kepada Bapak Aditya, Pak Aris, kemudian Pak Edi Sucipto yang sudah mengisi materi pada hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang hadir di sini dan Ibu-Ibu juga. Semoga kita ketemu lagi 2 minggu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Salam sehat, Dr. Aris. Terima kasih Pak Amrullah. Salam sehat semua. Ada Bu Rohani hadir.
Ya, terima kasih Bu Winda. Terima kasih juga. Terima kasih ya, Mbak Ayu sekalian. Terima kasih Prof. Yuli. Terima kasih sehat semua. Ya. Untuk materi akan kami kirimkan ke link email Bapak dan Ibu. Maka dari itu untuk link presensi mohon email dicantumkan dengan benar supaya bisa mengirimkan materi. Terima kasih. Terima kasih Bu Winda. Terima kasih Bu Hadi. Pak Am sampai ketemu tanggal 28. Oh, ini sudah punya janjian acara ini. Ya, terima kasih semua. Pak Ali sehat, Pak? Saya di-mute. Mbak melu yang sekolah ekspor. Nah, ini kan harus melu ket isu. Ya, nyambung sampai jam 4. Iya, lek kuat. Sekarang ngajar jam 3. Iya. Oke, Assalamualaikum. Oh, tonggoku. Ono tonggoku iki, Bu Tarsi. Apa? Mbak Tarsi ya? Iya, tonggo Pati. Assalamualaikum Mbak Ali. Salam. Iya, sehat Bu. Aku gak ngerti malah omahe sing sesendi Mbak Tarsi. Alhamdulillah. Iya. Pati Bu. Oh, depan ya. Ketemunya saat CPNS. Oh iya, angkat aja Mbak Ali ya. Iya. Iya, terima kasih Mbak Ali. Sip ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin saya end ya Pak.